Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna liyahtadiya laulaa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Sahabat dakwah Muhammadiyah dimanapun Anda berada, kita bertemu kembali pada program podcast infomu.co yang kita pancar luaskan dari Gedung Dakwah Muhammadiyah di Jalan Singamangaraja nomor 136 Medan. Sahabat dakwah, kami kembali menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada semua sahabat dakwah yang telah mensubscribe, men-like, dan kemudian men-share podcast ini. Semoga memberi manfaat kepada umat dimanapun berada. Ratusan sudah podcast yang kita lakukan, banyak hal yang sudah kita sampaikan dari tema-tema dakwah yang kita siapkan. Kali ini kita akan bicara dakwah seputar hobi, kemudian budaya, dan juga lingkungan. Untuk itu, kami sudah menghadirkan seorang sahabat yang sangat luar biasa, punya dedikasi tinggi dan pantas kita contoh untuk kita serap apa yang dilakukannya, tidak pun untuk barangkali pribadi kita, tapi untuk keluarga dan anak cucu kita. Sahabat dakwah, kita mari berkenalan dengan seorang lelaki energik, Dzulkarnain Siregar. Assalamualaikum Bang Dzul. Waalaikumsalam. Sehat Bang? Alhamdulillah. Bang Dzulkarnain Siregar ini lebih dikenal di dunia kebudayaan atau sastra adalah Ompong Lela Jingga. Saya nggak tahu bagaimana nama itu lahir, nanti kita tanya saja ke beliau. Apa kegiatan hari ini Bang Dzul? Ya, hari ini kita ada acara di sinilah kan, ya, mengisi acara di kesibukan-kesibukan ya, kita. Kesibukan selama ini biasa. Kalau sama saya kan kemarin baru pulang dari Pinang Sori, daerah Tapanuli Tengah ya. Tapanuli Tengah. Kayaknya asik ya di sana ya. Iya, jalan goes. Naik sepeda itu ke sana. Naik sepeda dari Sibolga ke Pinang Sori. Ke pelabuhan di bandara ya. Sampai ke bandara. Ya. Mandi sebentar di Sungai Pinang Sori, masih jernih sungainya. Iya. Dan itu salah satu ada di buku ini. Iya. Aik Pinang Sori. Oh. Jadi memang itu sengaja saya jadikan saksi hidup bahwasanya Sungai Pinang Sori itu masih bersih sampai hari ini, masih jernih. Jadi tidak tercemar, kalaupun mungkin karena belum ada industri di sana ya. Ada Bang, di atas ada PLN, ada segala macam. Mudah-mudahan masih bisa terjaga lah. Ya. Insya Allah ya kan. Kita berharap masyarakat Pinang Sori juga turut menjaganya. Artinya memang masyarakat sana memang ikut merawat itu. Setidaknya mereka menggunakannya Bang. Menggunakan itu kan sudah pasti menjaga kan. Ya. Nah, kalau dia menggunakannya sehari-hari untuk cuci apa dan sebagainya, itu kan berwuduk pun kadang-kadang di situ. Berarti kan industri di atasnya belum mencemari ya? Mudah-mudahan itu kita harapkan ke depan. Walaupun nanti belakangan kita nggak tahu apa yang terjadi, tapi paling tidak saya memikirkan bahwa sungai itu masih jernih, bening, dan masih bisa dimanfaatkan untuk kehidupan masyarakat di pinggirannya. Biasanya masih banyak ikan-ikan kecil yang bisa ada. Ya. Saya kemarin mandi di bawah apa itu? Jembatannya. Kan sekarang ada 2 jembatan itu. Jembatan yang baru itulah saya mandi bawahnya, masih bening sekali, masih anak lah. Ada ikan kecil-kecil tuh. Udara juga masih segar. Alhamdulillah Bang. Bisa sampai 20 derajat ya. Masih. Kalau malam ya terasa lah. Selain melakukan goes gitu jauh ke di Medan sendiri kan masih aktif ya? Medan kita, kalau saya kan selalu masuk Deli Serdang belakang depan ya. Kalau Deli Serdang belakang itu, saya anggap belakang itu arah ke Kampung Lalang, Klambir 5, Kelumpang sampai ke Hamparan Perak. Ya. Saya goes itu bersama teman-teman. Kadang kalau teman ini kan mau cepat pulang aja kan. Ya. Jadi saya pun nggak ketemu juga dengan teman-teman yang buruh tembakau diri dulu, ada petani, ada apa. Ini saya bangun semacam komunikasi lah dengan mereka, sehingga perjalanan saya pun nyaman. Kepuasan apa yang Abang rasakan bertemu dengan petani, nelayan, barangkali? Saya melihat sesuatu yang realistis sekali di masyarakat. Jadi saya nggak perlu sebenarnya terlalu banyak membaca koran publik yang sebenarnya kalau saya lihat realitas, mereka mengaku dengan keadaan apa yang ada sedang terjadi
negeri kita ini, gitu aja. Artinya fakta-fakta di media yang abang baca barangkali dengan fakta Ya, yang ada itu beda ya? Beda sekali. Beda, Jadi ya. saya selalu melihatnya dari pertemuan-pertemuan itu. Iya, iya. Nongkrong sebentar dengan petani, ya kan, apa cerita-ceritanya, ya, dan kemudian dengan buruh perkebunan dulu masih ada ya tembakau deli ya. Iya, iya, iya. Sekarang lagi kabarnya mau jadi kota ya, Bang? sekarang udah nggak ada lagi. Mau jadi kota ya? Udah mau jadi kota kabarnya. Kota Jadi Deli. itu pun kita miris sebenarnya. Kalau saya bandingkan waktu saya jalan-jalan ke Jember, itu tembakau masih menjadi satu ikon yang baik di Jember, dan kita sudah habis, sudah nggak punya lagi itu. Nah itulah yang saya jadi saya lebih banyak melihat realitasnya dari sana daripada saya membaca atau mendengar televisi. Saya udah hindari juga itu kadang-kadang mendengar televisi ya. Kecuali Los Angeles terbakar kita nonton juga itu ya. mungkin jadi. Tapi kalau bicara masalah pagar laut barangkali malas lah kita ya. Udah inilah saya banyak bohongnya daripada betulnya kan. Kemarin tuh kan saya lihat juga apakah di Sibolga termasuk juga di Pandan maupun di sepanjang itu kan saya jalan naik sepeda kan. Alhamdulillah belum ada, Bang. Kayaknya di sana pagar laut itu oleh masyarakat lokal lah. Masyarakat lokal, jadi mereka butuh tanah. Mereka agak mengembangkan pinggiran pantai. Ya, kalau di pasar belakang, Jembatan Kuning itu kan memang untuk nelayan, bukan untuk siapa-siapa kan, memang untuk nelayan ya. Cukup jauh juga udah sekarang daratannya maju ke depan. Betul, Bang. Jadi istilahnya memang ke Pelabuhan Sambas dijadikan itu. Betul, Bang. Iya, Bang Jul. Selain Go Watch adalah hobi dan olahraga, tapi abang juga punya hobi lain yang paling sangat menarik adalah menulis. Bisa dijelaskan sejak kapan abang mulai punya kebiasaan hobi menulis? Saya menulis sejak SMA. SMA dulu, SMA 1 Binjai. SMA 1 Binjai ya? Ya, zamannya itu dulu kepala sekolah Pak. Binjai di mana, Bang? Di Tandem, Bang? Enggak lah, Binjai di kota, di Lapangan Merdeka itu. Oh iya. Jalan Dewi Seri dulu namanya itu. Iya. Jadi saya alumni itu, saya menulis di OSIS, di majalah dinding. Kita dulu ada majalah dinding, dan saya ikut menulis paling tidak tulisan-tulisan pendek lah untuk masa itu. Ada gurunya yang memang barangkali guru bahasa Indonesia saya. Dia yang memulai. Ya, dia yang memotivasi kita, Bang. Jadi artinya saya menulis dari sana. Dan kemudian masuk kampus saya di IKIP dulu, Bang. Ya? Di IKIP dulu, itu tahun 82, itu saya, senior saya itu Bang Musaitu Solin. Yang sekarang wakil bupati ya? Betul, itu senior saya. Di IKIP, di Jalan Merbau masih. Iya, masih Merbau ya. Itu di fakultas masih Rektor Pak Yun Salim ya? Ya, namanya itu fakultas FKSS, Fakultas Keguruan Sastra dan Seni. Sekarang udah jadi FPBS. FPBS, ya. Itu 2 tahun lah nggak salah saya di situ, baru saya tes ulang lagi di USU di Fakultas Sastra. Jadi tidak dilanjutkan ya yang enggak. ya? Jadi saya lanjutkan, selesai itu, Bang. Itu kan ada ikatan dinas masa itu. Tapi saya nggak ambil. Karena saya berharap saya masuk ke sastra USU, saya akan memperdalam sastra, setidaknya saya dapatkan dari karena dosen saya di sastra Indonesia itu di IKIP dulu, BP Situmorang. Pak BP Situmorang itulah dia, memang kita pahami benar dia. Bang Mut pun tahu itu dulu, BP Situmorang. Kemudian masuklah di sastra, nggak sampai 4 tahun lah saya selesai. Dapat wisudawan terbaik, ya kan? Dan menulis terus? Terus menulis, Bang. Jadi zaman itu memang saya lebih aktif jadi guru, karena saya jadi guru pun tahun 80-an, Bang. Tahun 82 udah jadi guru. Mulai dari SD sampai SMP, SMA, sampai kampus. Di kampus juga masuk juga. Iya. Jadi waktu di IKIP dan di Fakultas Sastra USU, kemana aja nulis? Sudah dalam bentuk buku atau masih dalam koran-koran media-media? Saya, alma mater saya yang pertama itu pertama kali menjejakkan tulisan di media publik, media cetak, itu Waspada. Jadi saya boleh mengucapkan pada Waspada sebenarnya itulah alma mater saya. Di Abrakadabra? Abrakadabra maupun di Opini maupun di Mimbar Jumat. Kadang-kadang masuk tahun tulisan. Berapa itu, Bang?
Itu tahun 80-an, 82, 83. Ya. Jadi saya udah ngisinya itu. Ya. Nah, tapi yang paling banyak tulisan saya di Abracadabra. Di zaman-zaman Asmadi lah gitu ya. Asmadi, Ishari, termasuk Bang apalah yang sekarang yang ini. Sugeng. Bukan Sugeng, Bang. Ini apa namanya? Yang Safwan Hadi Umri. Udah profesor ya beliau? Belum ya. Erlubis Jamaksari. Masuk di situ dulu. Kawan saya sendiri Sulaiman Faris. Hidayat Banjar. Kita disitulah semua kumpul. Termasuk Bambang Sumantri. Masuk di dalam. Kan semakin jarang dinamika ketika Abang barangkali nulis dengan Abracadabra dan media-media lain, mungkin di mimbar umum dengan Bang Nong Hilman waktu itu ya. Betul. Kemudian di Waspada ada analisa juga. Ya. Bagaimana Abang melihat anak-anak muda kita hari ini terlibat dalam dunia kepenulisan? Sebenarnya hari ini kan lain tempat mereka. Ya. Mereka lebih banyak ke dunia media sosial. Jadi media sosial ini sebenarnya ruang yang paling efektif kalau misal dimanfaatkan dengan baik, terus terang, karena media ini gampang dijangkau, gampang dijangkau dan gampang dipublikasikan. Jadi bagi saya sebenarnya tidak perlu dulu harus bicara legalitas diakui atau minta diakui, tulis saja, menulis sajalah dulu di media sosial. Apakah dia di blog, saya menulis di blog juga. Apakah di Facebook, apakah di Twitter atau apa, silahkan aja menulis dengan apa. Bagi saya menulis itu adalah dakwah. Dan kita memberikan sesuatu yang baru atau apapun pikiran kita itu akan menjadi bangunan sesuatu yang untuk peradaban. Artinya itu pesan yang penting ya Bang? Itu pesan penting untuk anak muda. Jadi bagi saya sebenarnya menulislah, karena kalau kau nggak menulis, jangan kau cerita intelektual, jangan kau cerita orang kampus dan sebagainya, mahasiswa atau apa, kalau kau nggak menulis. Dan berproses di situ sampai pada puncaknya nanti. Betul. Bang, Abang kan berproses terus. Ada berapa banyak buku yang sudah dihasilkan sampai hari ini? Kalau buku tunggal saya kan sudah 7 lah ini, yang kemarin bahasa dan logika. Tapi kalau untuk bersama seluruh Indonesia maupun teman-teman dari Malaysia, dari Kuala Lumpur, dari Singapura, itu sudah ada sampai, termasuk di Jawa ya, itu sudah ada sekitar 25 lebih. Yang bersama aja. Bersama. Jadi saya mulai dari yang bersama. Nah, di Medan ini dulu kan ada juga Afrion buat, ada teman-teman lain yang semua itu kita ikut dalamnya untuk mengisi kegiatan untuk buku bersama tadi. Apakah dia antologi puisi, apakah dia esai dan sebagainya. Kita ikut di dalamnya. Tapi untuk menerbitkan sebuah buku, apalagi setebal ini mungkin hampir 1000. Sahabat Dakwah Muhammadiyah, ini buku beliau, Opung Lela Jingga. Ini barangkali nama pena beliau di buku-buku, walaupun beliau, kalau saya mengenalnya Bang Zulkarnain Siregar, ini kan tidak mudah untuk menerbitkan buku ini. Betul Bang. Apa kesulitan yang paling Abang rasakan barangkali bisa menjadi pelajaran buat adik-adik? Sebenarnya kan ini Bang, ini kemarin kan sejarahnya dulu saya cerita. Ini tulisan saya di media sosial selama 3 tahun 8 bulan. Ini, jadi proses buku ini 3 tahun 8 bulan. Itu dimulai dari, ada kronologis ya tulisannya. Dari 4 Januari 2018 sampai dengan 3 Agustus 2022. Kalau nggak salah saya. Jadi ya 3 tahun 8 bulan sekitar itulah. Nah ini buku sebenarnya catatan saya ketika saya goes. Jadi saya goes itu apa yang saya lihat, apa-apa itu jadi satu. Itu langsung buat catatan? Saya buat catatan di situ, dan saya buat itu semacam, tapi saya pakai pola semacam haiku ya, haiku Jepang. Haiku Jepang itu kan polanya 5-7-5. Suku kata ya itu ya. Satu larik dia 5, larik kedua itu 7, larik ketiga 5. Jadi kalau kita jumlahkan 17. Saya malah berimajinasi 17 ini 17 waktu kita rakaat di dalam sehari semalam. Kan kira-kira gitu. Jadi saya berasosiasi seperti itu. Jadi haiku itu saya adaptasi ke dalam kehidupan sehari-hari
yang saya lihat dan yang saya amati termasuk kegiatan apakah dalam bentuk pikiran, imajinasi dan sebagainya. Ini saya jadikan ini. Ya. Jadi ini semua berurut dari 4 Januari 2018 sampai 3 Agustus 2022 itu. Nah, jadilah ini buku ini, dan ada teman dari Jember. Teman saya juga menulis di kebetulan pada masa itu beliau sebagai PLT Kepala Dinas Pariwisata Jember, dia nawarkan itu nanti Bang kalau dibiarkan di Facebook kan sayang katanya. Kita siapkan, kita jadikan buku. Nah, daripada terbuang Abang nanti Facebook ditutup dan sebagainya, karya Abang semua habis katanya. Jadi ini ide yang kedua, kalau nggak salah yang ketiga. Ada yang menggagas tulisan-tulisan saya di media sosial itu dijadikan buku, Bang. Abang mungkin ingat Irwansyah Harahap, Suara Sama. Itu dulu buku saya yang puisi yang pertama ya, Selendang Berenda juga. Dia juga emang gagas. Jadikan almarhum ya. Jadikan Pak Jul untuk ini supaya jadi buku, supaya itu jadi apa sama Pak Jul. Jangan dibiarkan aja. Karena saya sudah menulis di media itu, apakah dia puisi, esai dan sebagainya. Rasanya untuk menjadikan buku itu saya nggak terlalu gitu kali lah untuk menjadikannya. Tapi saya biarkan aja. Cuma ada dukungan teman-teman dan sebagainya, jadikan buku katanya. Nah, itulah maka saya berniat jadikan ini. Jadilah ini Bang, 500 halaman lebih. Anak-anak muda kita kan hari ini juga rajin menulis ya, banyak menulis. Tapi itu tadi seperti pengalaman Bang Jul sendiri, bersebaran di mana-mana, tidak terdokumentasi dengan bagus. Mungkin pesan-pesan apa yang mungkin Abang sampaikan kepada mereka untuk bisa mengumpul sebuah karya-karyanya dan menjadikan sebuah dokumen buku yang bagus? Yang pertama mungkin kita harus rajin mengklip, clipping dulu ya. Semua karya kita. Saya bisa membuktikan diri saya penulis, karena saya sejak 80-an sudah mengclipping tulisan saya. Sehingga orang bisa melihat bahwa kita sudah berproses dari awal. Kita bukan tiba-tiba muncul. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau karya-karya kita menulislah di apakah dia berupa catatan saja atau status lah kita buat di apa dia di media sosial, apakah Facebook dan sebagainya, silakan. Tapi itu nanti ketika kita pilih menjadi satu itu bisa jadi buku. Kumpulkan itu menjadi buku dan mungkin judulnya bisa aja kita buat status pilihan dari Facebook saya, akun saya. Itu udah benar. Tergantung bagaimana kita kreatif ya mengolahnya. Betul, Bang. Jadi nggak ada yang sebenarnya bagi saya kita bisa menginspirasi orang lain untuk apa? Di Selendang Berenda Jingga itu 3 ada, Bang. Puisi saya, komentar pembaca di Facebook. Bayangkan puisi dijawab dengan puisi. Mana ada sejarahnya. Kalau di koran kita nulis puisi, ya udah selesai 1 hari. Tapi kalau ini kita jawab, misalnya puisi kita 3 tahun lalu masih dikomentari orang itu, Bang. Dan dijawabnya bukan dengan kalimat aja, tapi puisi. Loh, ini kan dasar ini sebenarnya. Nah, yang berikutnya kita dapatkan ada kritik-kritik dari teman, itu kita masukkan di dalam. Apakah dia pujian atau cercaan serupa karya-karya, nggak masalah. Itu kan bagian dari keterbukaan kita di media sosial. Itu aja, Bang. Sahabat Dakwah Muhammadiyah, barangkali menarik apa yang kami diskusikan. Tadi mulai bagaimana beliau goes di beberapa kawasan terpencil, sampai ke Pinang Sori, kemudian daerah belakang daripada Deli Serdang. Kemudian kita juga sudah mulai sedikit cerita tentang bagaimana proses beliau menulis, menjadi menerbitkan banyak buku, baik buku tunggal maupun buku bersama dengan para penyair dan budayawan lain. Kita akan lanjutkan nanti, sahabat Dakwah Muhammadiyah, cerita ini akan kita lanjutkan pada sesi kedua. Untuk itu jangan kemana-mana, kita istirahat sejenak. Sahabat Dakwah Muhammadiyah, di tangan saya ada satu buku tebal.
halamannya 500 halaman lebih. Judulnya Gerai Tanpa Tikai. Ini ditulis oleh Opung Lela Jingga. Bang Jul, dari mana nama Opung Lela Jingga ini sebetulnya? Ya, baik Bang, terima kasih. Saya sengaja itu menggunakan nama ini dari dulu pernah nama saya itu Lentera Langit Jingga. Ya. Jadi Lentera Langit itu saya singkat jadi Lela. Ya. Jingga itu ketika langit warna jingga, saat itulah saya terinspirasi menuliskan puisi, baik dia pagi hari maupun senja. Banyak karya-karya saya itu adalah pada saat itu. Opungnya? Opung itu karena saya sudah punya cucu. Oh iya, iya. Sudah sepasang cucu. Iya. Jadi opung itu sebutan bagi orang kita Tapanuli memanggil kakek. Jadi kalau di kampung pun itu tidak boleh panggil nama. Ya. Yang hanya boleh itu panggil Opung Sianu, Opung Sikori, Opung Siafna. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi tidak boleh itu memanggil nama itu langsung. Ya, ya. Dan alhamdulillah teman-teman kita di Semenanjung, baik di Malaka maupun sampai ke Johor sana, itu lebih banyak mengenal nama Opung Lela Jingga ketimbang nama saya asli. Ya. Itu saja, Bang. Sahabat Muhammadiyah, di tangan saya juga ada buku Orang-Orang Perbatasan yang beliau tulis, sebuah buku dalam 62 puisi. Bagi Anda yang berminat untuk mendapatkan buku-buku beliau, dapat menghubungi Bang Julkarnain Siregar atau Opung Lela Jingga di telepon berapa ini, Bang? 0852 6114 8669. Ada WA-nya ya, Bang? Ada WA-nya. Silakan berhubungan langsung dengan beliau. Ya. Sahabat dakwah Muhammadiyah, kali ini kita ingin melanjutkan pembicaraan kita tentang penulisan. Kan anak-anak muda kita ini kan sebetulnya akhir-akhir ini kan semakin jauh dari kebiasaan membaca. Betul. Literasi mereka lemah, terutama terhadap sastra dan budaya. Betul. Saya ingat tulisan Taufik Ismail di majalah Horizon beberapa lalu, bagaimana kegagalan dunia pendidikan kita itu adalah kegagalan mereka menggeluti dunia sastra. Sastra, betul. Jarangnya guru mau mendidik anak-anak muridnya untuk bergelut dengan dunia sastra. Beliau, Taufik Ismail, ketika itu menjelaskan bagaimana di Belanda, sampai hari ini, anak-anak sekolah itu diwajibkan membaca buku sastra. Betul. Dan itu mendidik mental mereka, mendidik perilaku mereka, akhlak mereka menjadi lebih santun, lebih berakhlak gitulah ya. Seperti apa Bang melihat dunia pendidikan kita dengan buku, kebiasaan membaca? Ya, sebenarnya kita punya masa yang cukup baik sebelumnya dalam dunia pendidikan kita, terutama dalam membaca. Ya. Itu generasi sebelum lah. Ya. Jadi istilahnya kalau kita bilang tahun-tahun 80-an, 70-an itu semua generasi yang baik lah kita bilang ya. Kalau enggak mungkin ada Tan Malaka, ada apa segala macam ini kan jago-jagonya ini kan. Ada Sahrir, ada semua ini kan karena membacalah mereka kan gitu. Namun belakangan itu ketika pelajaran mengarang sudah mulai hilang, daya baca mulai lemah. Nah, ini saya sepakat dengan Pak Taufik. Artinya memang mengarang itulah bagian dari apa? Bagian dari kebutuhan akan membaca. Anak-anak tidak akan mungkin dia mengarang kalau dia tidak membaca. Membaca kan tidak hanya buku. Membaca alam, sunatullah. Itu semua kan bisa dibaca dengan baik. Dan ketika dia menuangkannya dalam bentuk tulisan, pada saat itulah dia harus mengingat-ingat kembali apa yang dilihat, dicernanya melalui panca inderanya. Subhanallah, sebenarnya ini kalau kita turunkan kepada anak-anak kita pada hari ini, dia cukup banyak. Saya terpanggil dengan beberapa pikiran yang ada dari pandangan Paulo Freire, seorang pendidik dari Brazil, dengan pendidikan bukunya pendidikan kaum tertindas itu kan diajarkan anak-anak untuk melihat realita yang ada di sekitar hidupnya. Artinya apa? Yang tidak usah jauh-jauh dia menulis, lingkungan dia berada saja, itu sudah menarik. Apakah tentang airnya, tentang tanahnya, tentang alamnya, itu dia tuliskan dengan kondisi yang real pada hari ini. Itu sudah bagian dari dia menguasai lingkungan. Dia nggak usah cerita tentang apa yang ada di luar. Di sekitarnya aja.
Makanya tema-tema dalam pelajaran bahasa itu sebenarnya yang paling dekat itu adalah diri sendiri, lingkungan sendiri. Itu yang paling dekat. Jadi ketika ini sudah didapat dan ini bisa dituliskan, itu saksi hidup loh tulisan itu. Dan itu ditulis oleh anak-anak yang sebenarnya sudah dekat dengan lingkungan dia sendiri. Dia nggak jauh, dia nggak perlu dibayangkan atau diimajinasikan kemana-mana. Tapi dia udah bisa cerita. Nah, mengapa ini dongeng-dongeng masa lalu ini hilang? Karena memang terus terang ini tidak pernah digaungkan lagi, tidak pernah dinyanyikan lagi, tidak pernah dibacakan lagi ketika anak menjelang tidur. Kan nggak pernah lagi. Nggak ada lagi itu. Udah habis semua. Anak mau tidur pun orang udah pergi ke gadget semua. Kan nggak ada lagi yang mau cerita apa. Ironisnya banyak guru-guru sastraan bahasa kita di sekolah tuh kan nggak paham juga dia benar bang buku-buku sastra benar kita. Bang. Jadi istilahnya kita hanya mendorong saja lah kalau melalui kita ini sebenarnya bagaimana supaya setiap guru itu ya kalau saya sih jujur aja saya bilang saya mengajar kalau nggak ada perpustakaan pribadi nggak puas rasanya bang. Saya punya koleksi lebih 2000 judul itu di perpustakaan saya karena saya mengoleksinya sudah sejak 40 tahun yang lalu. Jadi saya punya itu referensi setidaknya walaupun saya sekarang sudah bisa menulis, tapi saya masih sampai hari ini buka Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nggak pernah saya tinggalkan itu. Kamus itu. Semua kamus saya koleksi, ada saya kalau mencari sesuatu istilah saya tandai, oh ini dia artinya. Nggak mau saya sembarangan mengartikan apa itu. Jadi apa yang salah sebetulnya dari dunia pendidikan kita terhadap seni sastra ini? Kepedulian dan apresiasi terhadap hal-hal karya ini yang tidak begitu muncul. Karena ditargetkan hanya sifatnya lebih physically dan masuk kepada wilayah-wilayah yang sangat material ketimbang hal-hal yang imajiner. Ada pesan-pesan abang barangkali kepada menteri di dasemen kita yang baru barangkali? Ya, berikan aja kesempatan anak-anak itu untuk menikmati lingkungannya dan menuliskannya dengan baik. Selesai, itu aja sebenarnya. Jangan dibebani dengan nilai-nilai yang sebenarnya juga tidak akan sampai ketika kita menargetkan, oh harus sekian, harus sekian. Anak yang nilai 10 belum tentu bisa menulis dia. Tapi kalau anak yang nilai 6, tapi daya ciptanya, kreasinya lebih tinggi, dia bisa memberikan gambaran hidup di dalam lingkungannya, itu sudah sesuatu informasi yang terbaik untuk orang-orang yang bakal datang ke tempatnya. Jadi buat dunia pendidikan kita, marilah kita beri perhatian kepada menulis dan membaca. Betul, Bang. Membaca dan menulis. Iya, itulah misi yang paling manusiawi menurut saya. Gak usah kita bangun misi-misi yang lain, tapi membaca dan menulis, itulah misi yang paling manusiawi yang bisa diberikan baik lembaga formal, informal, maupun non-formal. Bapak ibu guru, bapak ibu ayah orang tua dan sebagainya, dorong anak itu untuk menulis. Selain membaca, dia menulis. Jadilah dia bapak. Menulis kan harus mulai dari satu kata, satu kalimat, baru terbiasa untuk menjadi 1000 kata, 1000 kalimat. Kalau tidak dimulai dari satu kata, kalimat, tidak akan bisa 1000. Dan itu semua diawali dengan membaca. Saya mengandaikan membaca dan menulis itu ibarat makan, minum, dan sebagainya. Kita bisa tumbuh, subur, jadi manusia, dan kita isi rohani kita. Sahabat dakwah Muhammadiyah dimanapun Anda berada, barangkali kita tadi sudah berbicara bagaimana perlunya membaca dan menulis. Bung Zulkarnain Siregar ini tidak hanya membaca dan menulis buku dalam bentuk teks, tapi juga dia membaca alam, ayat-ayat kauniyah barangkali. Sangat tertarik dengan alam, air, hutan, laut. Seperti apa Bung memandang itu? Saya memandang air itu seperti dalam tubuh saya ada darah. Jadi bumi ini kan itu 2/3 air. Termasuk tubuh kita ya? Sepertiganya darat. Tubuh kita ini 2/3 air darah. Tubuh kita, badan kita ini kan cuma 1/3. Kekuatannya kan karena air tadi. Nah, ketika air di hulu sudah dicemarkan dengan segala macam perilaku kita, baik dia perilaku ekonomi dan sebagainya yang tanpa mempertimbangkan ini, habislah kita, hilir kita habis. Jadi
saya menganjurkan bagaimana sebenarnya kita percaya pada air, bahwa air itulah kehidupan yang sesungguhnya. Ya. Nah, kemudian kalau tanah itu tempat kita. Kalau mungkin dalam agama udah dicajarkan bahwa Adam itu dahulu dari segumpal darah itu kan tanah. Dan kita akan kembali ke tanah. Akan kembali ke tanah. Dan bagaimana tanah itu menjadi tempat kita kembali. Untuk kita siapkan juga bahwa kita memang makhluk yang bertuah diberi Allah untuk menjaga tanah ini. Karena memang tubuh kita tanah. Ya. Maka ada istilah tanah air ya. Benar, tanah air itu yang perlu kita rawat. Kita rawat. Problemnya hari ini adalah tanah air kita rusak-rusak ya. Itu mungkin karena kekeliruan yang menurut saya sih sebenarnya kita butuh berpikir ulang, bertindak ulang. Saya suka dengan cara pandangan Jauddin Sardar. Dia seorang futurolog Islam yang hidup dari India, kemudian Pakistan, kemudian dia migran ke London. Dia mengajari kita untuk melihat Islam itu rethinking, kembali berpikir ulang. Sampai ke soal-soal hidup pun sebenarnya kita harus mulai berpikir ulang. Apa yang sudah kita lakukan ini udah benar nggak? Apakah yang kita pikirkan ini memang ini dia? Jangan-jangan bukan ini. Nah, apa yang sudah terjadi pada alam ini? Apakah ini kerja kita? Dan bagaimana kita kembali mengulangnya supaya bisa apa? Saya sederhana aja. Menanamlah kau 1 hari 1 batang. Kalaupun nggak bisa 1 hari 1 batang, 1 batang 1 bulan. Kalau nggak bisa 1 bulan 1 batang, 1 batang 3 bulan. Nggak bisa 3 bulan, 1 batang setahun. Dan itu yang Bung Jol lakukan ya? Itu yang sudah berapa tahun itu? Jalan. Itu sudah hampir, kami buat budaya hijau itu dengan Batara Surya. Itu kan mulanya kelompok-kelompok kecil 4 orangnya kami membuatnya. Akhirnya menjadi satu kebiasaan kami, kemana-mana kami nanam. Dan itu sudah banyak yang meminati, baik orang kawan-kawan dari Tionghoa dan sebagainya. Itu karena apa? Memang kita nggak henti-hentinya melihat, ya mana mungkin kita berhenti, karena kita makan aja nggak berhenti kan. Kita menghirup udara, oksigen kita aja nggak berhenti. Kita terus menanamnya. Itulah bentuk ucapan terima kasih kita ya malam ini. Dan Bung Jol, bibit itu disemai di rumah, kemudian membawanya. Saya kadang-kadang gini, Bang Saiful, di tempat saya mau datang, saya tanya, ada nggak bibit? Yang apa? Di perbatasan TNGL, tapi di Marike ya, Marike dalam itu. Saya hanya mau melihat kawasan itu aja, pintu gerbang kawasan TNGL kan. Saya coba tanya sama teman di sana yang kebetulan jaga wananya, jaga siapa. Saya tanya, ada bibit? Kenapa Pak? Saya mau nanam. Entah 2-3 batang pun jadilah. Saya bilang kan. Oh ada, kami siapkan katanya. Gitu dia. Jadi alhamdulillah Bang, kemana saya datang itu, saya tanya itu pertama dulu. Jadi kadang-kadang kalaupun saya perlu bawa, saya bawa. Saya dapatkan dari mana, ya paling-paling saya tanya Batara, nanti gimana, ada bibit. Saya mau tanam. Gitu-gitu. Jadi istilahnya saya tidak memberikan apa, paling tidak saya bawa. Kemarin itu waktu kita di Bohoro, Timbang Lawan, itu kan ada 5.000 batang, Bang. Itu penyangga untuk orang hutan. Jadi orang hutan kan sudah turun ke ladang penduduk, udah dirusaknya ladang. Akhirnya masyarakat setempat nembakin, dek, kan kasihan juga orang hutannya kan. Nah itu terpaksa direhabilitasi, masukkan ke Sibolangit. Nah kita bantu dengan menanam 5.000 batang pohon. Itu nyebrang sungai, mungkin ada fotonya Bang di apa. Saya bawa itu perjalanan kita 8 kilo Bang. Masuk udah nggak ada apa, paling ada RBT lah, yang kereta-kereta apa itu kan itu. Kita bawa ke dalam, kita tanam. Alhamdulillah sampai sekarang itu orang hutan udah ada makannya, ada durian, rambutan, manggis yang kita tanamkan di perbatasan TNGL itu. Nah ini yang bagi saya kebahagiaan yang luar biasa. Nggak ada ukurannya, kalau menurut saya nggak bisa dihargai itu Bang. Emang sepakat barangkali berinfak itu tidak hanya kepada sesama manusia, tapi juga kepada alam ya, kepada binatang ya, kita berinfak dalam bentuk. Jadi termasuk kepada hewan pun saya lebih suka
melepas burung, bibit ikan ke sungai. Kalau ke sungai Deli, Babura itu udah biasa lah Bang. Kita sama teman-teman di komunitas taman, Ingat Selwa, ya kan. Nah, melepas menanam pohon kami di Taman Beringin di mana itu kita udah terus-menerus kita coba lihat. Cuma gimana kebiasaan berbuat baik ini itu bisa kita kembangkan ke komunitas yang lebih luas. Bagaimana caranya mengedukasinya? Sebenarnya Bang, kalau saya kan punya jaringan teman-teman aja. Kalau saya bilang, yuk kita nanam yuk, ayo. Nanti banyak yang kawan-kawan dukung, ya dari USU, dari mana gitu. Kita coba mungkin kalau burung, kalian bawa sepasang ya, aku bawa sepasang. Masing-masing kawan bawa sepasang. Jadi kita nggak butuh penalangan dana apa segala macam seperti apa gitu, tapi kita semangatnya itu bersama. Kita lepas bersama. Muhammadiyah Sumatera Utara itu punya majelis lingkungan hidup yang barangkali harus punya perhatian dan fokus kepada bagaimana memperbaiki lingkungan ini kan, tapi tidak dalam bentuk bisnis-bisnis besar barangkali. Apa pesan Abang ingin Abang sampaikan kepada Muhammadiyah barangkali untuk bisa ikut terlibat menyelamatkan alam ini? Ya, saya yakin Muhammadiyah punya pikiran tersendiri untuk itu. Namun izinkan saya menyampaikan sedikit saja, mungkin sifatnya bagaimana menyebarkan yang dakwah kebaikan ini kepada alam dan ikut terlibat dalam proses menjadi relawan untuk menanam pohon ini. Setidaknya kita memantau pohon-pohon kita yang ada di kota ini pun apa sudah memang hidupnya benar enggak gitu. Kami sempat juga sama Batara kemarin dengan kawan-kawan mencabuti plakat-plakat di pohon yang nempel-nempel pakai paku, nempel-nempel itu. Saya merasa sedih karena saya anggap pohon itu tubuh saya. Kalau tubuh saya dibuat seperti itu, rasanya sedih sekali gitu. Nah itu aja, jadi kita bisa mengevaluasi kok pohon di kota Medan ini, apa benar memang udah tumbuhnya baik dan apa. Kita nggak perlu lihat kita memang belum punya hutan kota, belum punya kita paling ada yang di Beringin maupun di Ahmad Yani, di Gajah Mada misalnya. Kalau di Medan nih, itu masih satu ikon kecil aja. Kalau bagi saya sebenarnya, yang kita buat di Benteng kemarin itu untuk mencegah banjir dari Sungai Deli dan sebagainya di Labuhan, itu kan bagian dari prosesi yang kita bicarakan ini. Jadi Muhammadiyah ikut aja terlibat di dalam ini, dan saya yakin ini bagian dari kepedulian kita. Jadi biasakan aja kita infaknya di situ, di alam itu. Nah, soal bibit mungkin nanti kan ada. Kalau kita mungkin yang pernah dapat Kalpataru itu Pak Sembiring, yang di Tuntungan, bank pohon itu, mungkin dia bisa jadi sumber bibit kita banyak. Di Tanjung Merawa pun ada saya pembibitan yang bisa kita jangkau, dan itu menjadi bagian dari Kalau dilibatkan ini, alhamdulillah untuk kota Medan aja Bang, udah bagus. Artinya Abang berharap bahwasanya Muhammadiyah harus mengambil peran aktif untuk dia harus sebagai organisasi besar benar harus kuat dia di situ, karena itulah pandangan yang menurut saya infak yang terbesar yang harus kita hadapi hari ini, karena kerusakan lingkungan kita luar biasa dasarnya. Ini sekarang kita mau ke Karo aja pun udah rawan sebenarnya. Sebentar saja ada runtuh, ada longsor dan sebagainya. Itu contoh sederhana yang kita hadapi tahun ini, ke depan ini. Kalau kita ambil posisi diam dan tidak aktif untuk membangun ini, saya rasa habis kita Bang. Sahabat dakwah Muhammadiyah di mana berada, kita sudah mendengarkan perbincangan yang cukup komprehensif dari Bang Zulkarnain Siregar yang telah memberikan pandangan-pandangannya, pertama pesannya kepada Majelis Lingkungan Hidup Muhammadiyah yang diharapkan dapat memainkan peran aktif bagaimana membangun relawan, memberikan impak-impaknya kepada pengembangan penyelamatan alam ini, di mana kondisi alam hari ini sudah sangat begitu parah, dan Muhammadiyah tentu saja harus menjadi bagian terdepan untuk menyelamatkan itu.
Terima kasih juga Bang Jul yang sudah hadir di studio kami. Sama-sama Bang. Banyak hal yang sudah Abang sampaikan dan itu mudah-mudahan memberi inspirasi kepada warga Perserikatan untuk dapat berbuat menjadi lebih baik. Terima kasih Bang Jul. Sahabat dakwah Muhammadiyah. Salam sahabat Muhammadiyah. Terima kasih atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat Muhammadiyah, akhirnya kita harus berpisah juga. Terima kasih kepada Bang Jul dan terima kasih atas perhatian sahabat dakwah Muhammadiyah dimanapun berada. Kami akhiri pertemuan pada hari ini dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.